Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi. Dan saya kali ini ingin berbagi mengenai materi yang masih berkaitan dengan materi yang terdahulu, yaitu mengenai korupsi. Nah, yang ingin saya sampaikan sekarang adalah mengenai bagaimana memberantas korupsi atau minimal mengeliminir baik secara preventif maupun secara represif, baik secara pencegahan maupun secara penanggulangan. Jadi saya bisa sampaikan bahwa pemberantasan korupsi korupsi itu harus dilakukan dengan dua hal, yaitu dengan cara preventif, yaitu pencegahan, yang kedua adalah dengan cara represif, yaitu penanggulangan. Nah, yang ingin saya sampaikan kali ini adalah suatu usaha untuk bagaimana memberantas atau mengeliminir korupsi melalui intellectual punishment. Intellectual punishment. Yaitu sebuah hukuman bagi kaum intelek yang korup. Jadi ini materi yang ingin saya sampaikan kali ini, yaitu mengenai intellectual punishment, yaitu merupakan hukuman bagi kaum intelek yang korup. Kenapa? Karena semua kaum intelektual, yaitu kaum yang terdidik, yang telah mendapatkan ijazah, baik S1, S2, S3, atau bahkan sampai profesor, itu harus sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka memperoleh gelar pendidikan sebagus itu tidak lain dan tidak bukan karena jasanya rakyat. Oleh karena itu adalah sangat tidak adil kalau kaum intelektual ini setelah disekolahkan oleh rakyat, kemudian setelah jadi orang, malah mereka berbuat zolim kepada rakyatnya, yaitu dengan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan sejenisnya, yang itu semua adalah tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Jadi, dalam bentuk apa bahwa kaum intelektual ini harus diberi punishment? Yaitu dengan cara menganulir atau membatalkan ijazahnya, baik itu ijazah S1, ijazah S2, atau ijazah S3. Nah, itulah pentingnya kualitas pendidikan yang dalam episode yang lalu juga di YouTube Berbagi Makna itu kami usulkan mengenai sekolah umum 9 tahun, supaya apa? Sejak dini, dalam waktu yang singkat mereka telah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, kaum intelektual ini
kita atau mereka itu pasti tahu yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu yang terdiri atas pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ini adalah sebuah nilai komitmen dari kaum intelektual bahwa mau sarjana, mau S2, mau doktor, mau profesor, ini harus komit dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Nah, jadi kalau ada seorang intelektual yang jangankan mengabdi kepada rakyat, malah sebaliknya berbuat jolim kepada rakyat, korupsi, dan sejenisnya, maka adalah sebuah hukuman yang setimpal dan fair kalau ijazahnya mereka yang melakukan korupsi itu dirobek, dianulir, dan diumumkan. Jadi supaya mereka jengah atau kapok, ya kan, tidak akan melakukan korupsi. Karena jangan sampai begini, mereka mendapatkan titel S1, S2, S3 atau profesor merasa sekolahnya dibiayai sendiri. Itu nonsen. Yang paling besar biaya sekolah kita tetap dan pasti berasal dari APBN kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai salah satu pemberantasan korupsi dengan pendekatan intellectual punishment, yaitu hukuman bagi kaum intelek. Terima kasih.